Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebentar kita akan siapkan nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Di akhir pujian nanti kami serahkan kepada hambanya. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sama-sama kita berdiri. Puji-pujilah Tuhan Maha Besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55, 8 dan 9. Kita baca, 2 tidak ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganku. Puji Tuhan. Hari ini kita mau lihat rancangan Tuhan dibanding dengan rancangan manusia. Nah, bertolak dari nats ini, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan, misalnya kalau kita buka kitab Injil Matius pasal yang pertama, apa yang kita dapat di Matius pasal yang pertama mulai dari ayat 1. Di situ hanya daftar nama-nama, bukan? Coba lihat Matius pasal 1 dari ayat 1, 2, 3 dan seterusnya, itu hanya daftar nama, ya kan? Bukan dari kitabnya, atau biar tampilkan di sini jam apa? Operator, coba Matius 1 coba tampilkan, ya. Ayat 2-nya. Ayat kedua. Nah ini daftar nama-nama, terus sampai ke bawah itu hanya daftar nama-nama. Kira-kira ada apa di situ? Ya,
Kira-kira ada apa di situ? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dan Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahum, Nahum memperanakan Salom, Salom memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, dan seterusnya. Hanya daftar nama, ya, itu hanya merupakan daftar nama. Kira-kira ada apa di baliknya? Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Dalam bahasa Batak ini dibilang taruturon, ya, tarombo. Istilahnya tarombo. Of anak ini memperanakan ini diperanakan semua. Dan kalau bicara tentang tarombo, ya, khususnya yang patrilineal, yaitu yang bergaris bapak, kayak orang Batak, orang Nias, orang Papua, Manado, itu garis bawah ayah. Tapi apa yang terjadi? Kenapa? Ada, ya saudaraku, tahukah saudara, ternyata di antara daftar nama itu ada nama-nama wanita. Ya, ada nama-nama wanita di sana. Dan wanita-wanita yang ditampilkan di situ boleh dikatakan wanita-wanita yang dalam tanda kutip, ya, dalam tanda kutip. Sedangkan wanita-wanita yang mulia itu tidak nampak, ya. Silsilah ini dimulai dari Abraham. Abraham istrinya siapa? Sarah. Tidak ada nama Sarah, ya, tidak ada nama Sarah ditampilkan. Yakub, istrinya siapa? Tapi nama Lea dan Rahel tidak muncul. Ya, bisa diperhatikan. Tetapi yang muncul siapa? Ada nama-nama wanita-wanita yang dalam tanda kutip bermasalah. Katakan bersama dengan saya, bermasalah. Sekali lagi, bermasalah. Iya, bermasalah. Ada 5 wanita di sana bermasalah. Yang pertama itu Tamar. Nama Tamar itu muncul di ayat yang ketiga. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Tamar itu muncul. Itu nama perempuan, nama wanita. Sedangkan istri Yehuda sebelumnya namanya tidak ada, cuma nama bapaknya, istilahnya nama mertua yang ada itu Shua. Nama istrinya tak muncul. Wanita yang pertama itu Tamar. Siapa ini Tamar? Nah, saya berencana ini merupakan rangkaian khotbah untuk beberapa kali. Apakah dalam bulan ini terus atau setiap bulan nanti lanjut satu persatu? Akan ada nanti wanita-wanita di sana, yaitu Tamar, kemudian Rahab. Dan nama Rahab juga muncul. Siapa itu Rahab? Wanita dalam tanda kutip. Setelah Rahab nanti ada muncul nama perempuan lagi. Oh, bukan namanya, ada namanya, tapi dengan istri lain, istri Uria. Ya, Batseba, istri Uria, ada muncul. Yang mulai menjadi istrinya Daud. Dan nanti wanita yang terakhir, Maria, kemungkinan nanti akan bicara di Desember. Tapi hari ini kita masuk yang namanya Tamar. Untuk mengerti Tamar, kita coba lihat Tamar itu di mana. Nah, Tamar itu muncul dalam Alkitab. Ada 3 orang yang bernama Tamar.
Tapi yang tersangkut dengan ini silsilah Yesus itu Tamar yang merupakan istri dari Yehuda. Dalam tanda kutip bukan istri sebenarnya. Ceritanya seperti ini. Yehuda muncul ceritanya. Yehuda merupakan salah satu daripada anak Yakub. Ada dua anak Yakub yang muncul ceritanya, yaitu Yusuf dan Yehuda. Ya, Yusuf dan Yehuda. Yusuf itu ceritanya sangat positif. Mungkin lain kali kita akan ceritakan ini. Tapi Yehuda boleh dikatakan sangat negatif. Ya, Yehuda itu sangat negatif. Ketika Yakub ada di tanah Kanaan bersama dengan anak-anaknya, suatu saat ketika Yusuf sudah dijual menjadi budak di Mesir, muncullah kisah ini, yaitu Kejadian pasal 38. Di Kejadian 38 kita dapat cerita tentang Yehuda dan Tamar. Ya, cerita ini boleh dikatakan cerita ini 18 plus. Ya, cerita 18 plus. Tapi Alkitab kita ini jujur, dia sampaikan di sana. Ceritanya waktu Yehuda mungkin dia merasa tidak enak dengan kondisi Yusuf. Mungkin dia merasa tidak enak, lalu dia menyingkir, dia pindah, dia tidak bersama-sama lagi dengan saudara-saudaranya. Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya, dia pergi manobang, ya, dia pergi ke tempat kawannya. Nah, ketika dia pindah ke tempat kawannya, lalu dia mencari istri di sana, ketemulah dengan Shua. Shua punya anak perempuan, lalu dia nikahi anak perempuan Shua ini. Lalu perempuan ini melahirkan anak bagi Yehuda. Setelah menikah melahirkan anak yang pertama namanya Er, melahirkan lagi Ornan, lalu melahirkan lagi Shelah. Ada 3 anaknya. Ya, jadi ceritanya ini panjang. Kenapa saya katakan panjang? Rupanya ketika dia merantau ini, itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, sangat lama. Sampai-sampai anaknya yang pertama itu Er sudah dewasa. Anaknya Er sudah dewasa. Sehingga dicarilah istri. Ya, melalui guru, dapok boruri. Nah, istrinya didapati namanya Tamar. Nah, inilah awal pertama muncul Tamar. Dan Tamar itu bukan orang keturunan Israel, bukan. Dia orang Kanaan. Dijadikanlah Tamar menjadi istri untuk Er. Dijadikan istri. Setelah Er menikah dengan Tamar, ya, Kejadian 38 ayat 7. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Nah, ini harus kita ingat. Er jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membunuh dia. Ya. Terus satu ada di Istiadat, di Yahudi, ya, di keturunan Yakub, yang ada yaitu juga di tanah Palestina, bahkan mungkin beberapa tradisi itu diadopsi di berbagai tempat. Itu namanya pernikahan Levirat. Ya, pernikahan Levirat. Apa itu? Kewajiban daripada saudara untuk menumbuhkan keturunan bila ada saudara yang meninggal. Melihat Er sudah mati, akhirnya Yehuda bilang, katakan kepada anaknya yang kedua. Anaknya yang kedua siapa nama tadi?
Yang pertama Er, yang kedua Onam. Lalu Yehuda bilang kepada anaknya yang kedua, Onam, ayo menikahlah dengan kakakmu supaya ada keturunan untuk abangmu Er. Karena jahat di mata Tuhan, Er dibunuh. Akhirnya Onam menikah, tetapi dalam hatinya, kalau aku nanti menikahi kakakku ini, anaknya nanti bukan jadi anakku. Karena anak pertama itu harus jadi anak Er. Itu menurut hukum. Dan Onam tidak mau. Dan ini pun jahat di mata Tuhan. Ayat 10, Kejadian 38. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Ya, diingat, Er dibunuh oleh Tuhan karena jahat di mata Tuhan. Onam juga dibunuh oleh Tuhan karena dia jahat di mata Tuhan. Ini adalah karya Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan. Akhirnya apa? Karena ketidaktahuan daripada Yehuda. Ayat 11, Kejadian 38. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sampai anakku Shelah itu besar. Terus ini dia. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar tinggal di rumah ayahnya. Akan masalahnya di situ. Yehuda ketika mengambil Tamar menjadi menantunya, dia sudah berjanji, ini akan menjadi menantuku. Tamar akan menjadi menantu, menikah dengan Er. Er-nya mati. Tamar dikasih ke anak kedua Onam, mati juga. Anak ketiga, kata si Yehuda, jangan-jangan. Nah, menurut pikiran kita, kira-kira apa ini? Kalau orang kita sekarang pikir buru-buru nasuh hasiah loh. Pasti gitu kan? Anak pertama mati, anak kedua mati, anak ketiga malah mati usianya. Jangan-jangan anak Shelah nanti mati pula gara-gara perempuan ini. Akhirnya apa? Yehuda merancangkan sesuatu. Pulanglah ke rumah bapakmu, ke rumah ayah ibumu. Ya, ibaratnya ini Betania Sonata dulu nih, lagu Betania Sonata. Pulangkan saja aku pada ayahku, ibuku itu. Itu nyanyian Tamar. Tetapi ini bukan si Tamar yang minta. Tapi Yehuda berkata, pulanglah kau ya, nanti mati pula semua anakku, habis semuanya, gara-gara kau. Ya. Dalam hal itu ada kepahitan di hati Tamar. Tamar pasti merasa pahit. Ya. Tamar pasti merasa pahit, mungkin di dalam kegelapan di tempat persembahan dia. Apakah salahku dan apakah dosa? Jika aku itu pulang sama mertua, pasti dia. Dia disuruh pulang sama mertuanya. Apa salahku? Bukan aku yang mencari laki, bukan aku yang mencari suami, tapi mertuaku yang mencari aku. Jadi kamu jadi menantunya. Luar biasa. Saya percaya luar biasa. Tamar mengalami kepedihan dalam hatinya. Luar biasa ini. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Akhirnya istri Yehuda, yaitu anak dari Sua, putrinya Sua, meninggal. Yang meninggal bukan Shelah anaknya, tapi mamanya yang meninggal duluan. Akhirnya Yehuda dengan rasa sedih dia pergi lagi dia merantau ke tempat lain.
merantau lagi ke tempat lain. Dan ketika dalam perantauan usahanya sukses, ya, bisnisnya Yehuda ini sukses. Sebagai gembala yang menggembalakan domba-domba, domba-domba itu digunting bulunya untuk menjadi kesuksesan. Akhirnya ketika berita tentang suksesnya Yehuda kedengaran kepada Tamar, dan itu sudah berlangsung berapa tahun. Tamar tetap menanti-nantikan janji dari mertuanya. Mertuanya berjanji, bukankah Yehuda sudah berjanji, nanti aku akan berikan Shelah sebagai suamimu, katanya kepada Tamar. Tapi untuk itu menunggu besar di Shelah, kembalilah ke rumah orang tua. Tunggu. Tamar tahu Shelah sudah dewasa, tapi janji itu, janji yang diminta, ya janji yang ditamarkan oleh Yehuda tidak terjadi. Akhirnya Bapak Ibu, ketika Yehuda panen bulu domba, menggunting bulu dombanya, dalam kondisi yang saya katakan tadi, ada kontradiksi antara anak Yakub yang namanya Yusuf dan anak Yakub yang namanya Yehuda. Yusuf itu orang baik-baik, ternyata di Yehuda ada main-main. Buktinya apa? Ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah mabuk dengan kemewahannya, ketika dia terlena dengan dunia yang dia dapatkan, apa? Alasan, dengan segala beribu macam alasan. Dia melihat ada perempuan dengan pakaian sundal, ya. Ternyata rupanya Tamar ketika dia mendengar Yehuda sudah sukses, Yehuda Tamar meninggalkan pakaian kejandaannya itu, ya. Dia pakai pakaian yang mentereng lagi, seolah-olah dia menjadi wanita sundal, duduk di depan pintu menanti-nanti mangsa. Yehuda dalam kesuksesannya terpikat dengan wanita sundal. Dia pikir itu wanita sundal itu Tamar. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi transaksi. Ya, Tamar katakan, boleh, kalau cocok harga, angkat, tadi gitu kan istilahnya kan. Apa harganya? Domba, sate per domba. Oke, setuju Yehuda. Yehuda setuju, sate per domba. Nah, sebelum domba itu kau kasih apa? Apa tanda jadinya? Akhirnya apa? Tanda jadinya Tamar minta cincin, tongkat, meterai. Dikasih. Transaksi terjadi, deal. Akhirnya apa saudaraku? Yehuda tidak mengenal rupanya itu Tamar menantunya. Dan yang terjadi ketika selesai, Tamar kembali pulang ke rumah orang tuanya dan didapatkan kabar Tamar mengandung. Emosi Yehuda marah. Kenapa? Bakar ini perempuan, gak benar. Menantu apa itu? Gak benar. Kata Yehuda. Akhirnya Tamar katakan, ini dia, laki-laki yang menjamah aku ini. Punya siapa ini? Ini orangnya. Nah, akhirnya ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Yehuda tersadar, dia sudah berjanji, dan janji itu tidak ditepati. Dia merancangkan, Yehuda merancangkan, begitulah caranya untuk jauh, begitulah caranya supaya anaknya Shelah tidak apa-apa. Ternyata
itu jahat juga. Ya, rancangan yang dirancangkan oleh Yehuda, rancangan manusia, tidak sesuai dengan rancangan Tuhan. Kenapa? Rancangan Tuhan yang pertama, ya, rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan manusia. Yang pertama, kalau kita lihat dari cerita ini, seharusnya bukanlah lebih pas Yusuf yang dipakai untuk menjadi leluhurnya Yesus, tetapi tidak, bukan Yusuf yang dipakai, Yehuda yang dipakai. Yehuda, orang yang jatuh ke dalam dosa, bukan seperti Yusuf. Yusuf berkali-kali digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap teguh. Dia tidak mau luntur, dia tidak mau kalah. Berkali-kali tante Potifar mengajar Yusuf untuk berbuat jahat, berbuat yang tidak-tidak, tapi Yusuf katakan no. Itu Yusuf. Sedangkan Yehuda, istrinya sudah meninggal, dia mencari perempuan lain. Jalan Tuhan jauh dengan jalan manusia. Kenapa? Kenapa? Supaya kita manusia berdosa ini tidak bilang nanti, Tuhan, aku tidak layak, Tuhan. Gak bisa. Aku orang berdosa ya Tuhan. Aku gak sanggup Tuhan. Aku gak sanggup. Tapi jalan Tuhan beda dengan jalan manusia. Ya. Jangankan jalannya, bahasanya pun beda. Ya. Bahasa yang Tuhan pakai itu beda dengan bahasa manusia. Bahasa kita, kau mengerti kan? Bahasa Tuhan yang tidak kita mengerti, tapi Tuhan mengerti. Tahu bahasanya apa? Tadi lagu kita itu. Yang mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai menahu dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Selain bahasa dunia ini, bahasa di dunia ini, Tuhan mengerti bahasa air mata. Ya, dia mengerti bahasa. Dan ada juga lagi, ya. Jadi kalau misalnya kita mau berdoa kepada Tuhan, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sampaikan dengan air mata. Dengan air mata, Tuhan pasti mengerti apa yang kita sedang doakan. Itu rancangan Tuhan. Saya nggak tahu, Anda mengerti nggak bahasa? Di tempat kami ada bahasa lagi yang lain. Bahasa yang lain ini, ya. Dan ini bahasa ini pernah disampaikan anakku di Bandung dengan kawan-kawan yang dari Medan juga. Di Bandung sesama orang Medan ngerti. Tahu bahasanya apa? Dia bilang gini, hei apa? Apakan dulu apa itu? Biar apa kali? Udah apa kali dulu lihat? Cocok. Udah apakan dulu ya? Apakan dulu siapa? Sesama orang Medan itu mengerti. Si Lembur ngerti nggak dia dengan itu? Ngerti. Kalau di Medan gitu, oh ya apa? Apakan kau dulu? Gak apa kali dia? Tetapi sesama orang Medan itu mengerti. Dan orang di Bandung kemarin, orang luar Medan, apa yang bilang orang ini? Gak ngerti kami. Tetapi sesama orang Medan pasti mengerti apa artinya. Ya, apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Ketika kita berdoa, Tuhan, aku sudah tahu. Aku sudah tahu Tuhan, tapi saya mata mengalir. Tuhan tahu. Haleluya. Haleluya.
Tamar ketika dia sudah dipulangkan kembali ke rumah orang tuanya, kembali ke rumah orang tuamu. Karena apa? Si Yehuda takut nanti jangan-jangan anakku Shelah ini mati gara-gara Tamar. Taunya Yehuda, Tamar itu biang erok. Tamar ini gara-gara. Dengan pedih, Tamar kembali ke rumah orang tuanya. Tapi apa? Tuhan melihat. Tuhan melihat. Tamar sudah berapa lama menjadi menantu Yehuda? Tetapi ketika Tamar berjumpa dengan Yehuda, kenapa Yehuda tidak mengenali Tamar sehingga dianggapnya dia dikiranya Tamar itu perempuan sultan? Apa yang terjadi? Rancangan Tuhan tidak boleh gagal. Rancangan Tuhan tidak boleh gagal. Tuhan sudah merancangkan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, Tuhan sudah merancangkan jalan keselamatan. Keturunan Adam itu nanti akan membawa keselamatan, dan itu lewat Tamar yang tidak dianggap. Istilah bahasa keren, bahasa Batakku, pangalakku, ya, pelakor. Tamar kan pelakor sebenarnya, ya. Sebenarnya Tamar jadi pelakor di situ, walaupun mertuanya sendiri. Tapi apa? Dia diperkenankan Tuhan. Tuhan berkenan bagi dia untuk menjadi jalan daripada juru selamat, yaitu Yesus Kristus untuk lahir. Nenek moyang dari Yesus Kristus yang menebus kita itu salah satunya Tamar, perempuan yang pertama, perempuan dalam tanda kutip. Karena ketidaktaatan manusia. Nah, ngomong-ngomong tentang ketidaktaatan manusia, ketika manusia jatuh ke dalam dosa yang pertama, sebenarnya dosa apa yang membuat Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden? Ada saya dapatkan suatu pengertian yang baru. Ya. Ketika sore-sore hari sejuk di mana Tuhan melintas di Taman Eden, itu ada ayatnya kan? Kira-kira ketika Tuhan mencari-cari Adam, seperti apa suaranya? Dulu saya berpikir suara Tuhan itu, Adam, di manakah engkau? Itu pikiran saya dulu. Adam, di manakah engkau? Ada pemikiran baru yang mengatakan Tuhan nggak seperti itu. Karena Tuhan itu lemah lembut. Dia pasti tanya, Adam, di manakah engkau Adam? Dalam artinya Tuhan belum marah. Tidak ada kemarahan, tidak ada murka Tuhan di sana. Adam, di manakah engkau? Akhirnya Adam menjawab, aku bersembunyi Tuhan, aku takut. Lalu Tuhan berkata, kenapa kau takut? Karena aku telanjang. Pikiran manusia, wah bahaya ini. Tapi Tuhan belum murka. Tuhan tidak ada murka di sana. Kenapa kau telanjang? Dia masih tetap dengan lembutnya. Kenapa kau telanjang? Apakah kau sudah memakan buah yang kularang itu kau makan? Akhirnya ada berkata, perempuan yang kau kasih kepadaku, itulah dia. Ada melemparkan kesalahan kepada Hawa. Lalu Hawa menjawab, bukan begitu Tuhan. Ular itu penghakiman
Dari Adam kepada Hawa, dioper Hawa kepada ular. Ular itu Tuhan. Pengertian baru yang saya dapatkan di situ, sebenarnya tidak terlalu sulit Tuhan untuk memberikan pengampunan soal itu juga. Tetapi ada satu hal, dan yang kita bawa hingga hari ini, apa itu? Penghakiman. Kita gampang sekali menghakimi, seperti Adam menghakimi Hawa. Bukan aku Tuhan, tapi perempuan itu. Hawa juga seperti itu. Bukan aku Tuhan, aku diperdaya ular itu. Dan hingga hari ini sangat gampang kita untuk menghakimi seseorang. Ya. Sama seperti Yehuda menghakimi Tamar. Ini yang keroknya. Gara-gara Tamar, anakku mati, anakku Onan mati, jangan Shelah mati juga. Ada penghakiman. Padahal kita tidak berhak untuk menghakimi, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak berhak untuk menghakimi. Yesus katakan kepada murid-muridnya, aku tidak berhak, sekarang tidak menghakimi. Nanti saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Penghakiman itu milik Bapa. Walaupun Bapa sudah memberikan penghakiman itu kepadaku, katanya. Tapi nanti, siapakah kita bisa menghakimi? Gak ada, kita gak bisa sekali. Kita bukan apa-apa bisa menghakimi. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita masuk ke rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan manusia itu jauh sekali. Tadi ayat pertama kita baca, seperti langit dan bumi jauhnya. Amat sangat jauh. Bapak Ibu, sama seperti Yehuda merancangkan sesuatu untuk menyingkirkan Tamar, seringkali juga kita merancangkan jalan-jalan kita untuk tidak untuk lari dari rancangan, tapi rancangan Tuhan pasti dan pasti terjadi. Ada satu ayat dalam kitab Amsal. Coba kita buka kitab Amsal. Amsal 16 ayat 9. Saya baca. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalan, banyak cara dicoba oleh manusia, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Ya, dalam bahasa ayat ini, Amsal 16 ayat 9. Coba tampilkan bahasa baru. Rohani jolma marsakap dalamna alai jahobado patot tu lakan. Rohani jolma marsakap dalamna alai jahobado patot tu lakan. Manusia silakan berpikir-pikir, tapi Tuhan yang menentukan. Ya, Tuhan yang menentukan. Banyak cara dibuat oleh orang, dibuat oleh manusia mencoba menyingkirkan kita. Banyak cara dibuat oleh manusia yang lain untuk menipu kita. Banyak cara dibuat orang-orang untuk menyingkirkan, untuk membinasakan kita. Tapi dengan apa yang firman Tuhan katakan? Tuhan yang menentukan. Amin. Kalaupun direka-rekakan orang untuk mencelakakan kita, kalau itu bukan jalannya Tuhan, tidak akan terjadi. Contohnya ketika Yusuf direka-rekakan oleh saudara-saudaranya, yang pertama direka-rekakan untuk dibunuh. Tapi datang Yehuda, janganlah dibunuh. Ya, dijual aja ke saudara ke Mesir. Yusuf katakan, manusia mereka-rekakan yang jahat dan menang, tapi Tuhan mengubahnya untuk menjadi kebaikan. Rancangan Tuhan dan rancangan manusia itu jauh. Ya, ada lagu bahasa Batak, tahu nggak kita yang? Saya suka lagunya ini dulu. Ya,
Saya suka lagunya ini dulu. Tahu nggak kita ini? Suatu si C ya. Begini. Rohani julma marsaka dalamna, Tuhan Jehovah lupa tutuan lakana musim, datung tarbaeni guru di jolmai, guru di Tuhan kadoi. Amin. Sekali lagi coba. Rohani jolma marsaka dalamna, Tuhan Jehovah patut turun karena musim, datuk tandai guru di jolmai, guru di Tuhan kadoi. Nah ini yang paling enak. Nang namurai tarbai bana dogon, nang namurosi tarbai bana dora, ala ipasang malangkang debata, asa sahato tuhina kita di roha, nang nasangapi tarbai bana dolea, nang naleai tarbai bana dosa, nang natoro, nang natoropi tarbai bana doti, nang naopi tarbai bana doro, ala di pasang malangkang debata, asa sahato tubinasi tani roha. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yehuda berpikir tadi Tamar N. Tamar sudah N. Menurut pikiran Yehuda, dia sudah dipulang ke rumah orang tuanya, sudah N. Sebenarnya Tamar pun tidak punya maksud apa-apa. Dia hanya minta janji, dia mau menagih janji. Dia mau menagih janji. Bukankah Yehuda sudah berjanji bahwa dia nanti akan dinikahkan dengan Sheila? Tapi apapun itu, kondisi sudah hancur lebur, hingga akhirnya dia dengan mertuanya terjadi sebuah hubungan terlarang pada saat itu. Tapi buah dari hubungan terlarang itu dalam rancangan Tuhan menjadi leluhur daripada Daud, menjadi leluhur daripada Yesus Juru Selamat kita. Apa di situ? Apa itu artinya? Seburuk apapun kita, sejahat apapun kita di pikiran manusia, ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan dapat memurnikan semuanya. Bukankah Tuhan katakan, sekalipun dosa merah seperti germiji, sekalipun pelanggaran luar biasa tidak mungkin terampuni lagi menurut pikiran manusia, tapi pikiran Tuhan beda dengan pikiran manusia. Kebenaran manusia berbeda dengan kebenaran Tuhan. Kebenaran manusia itu akal manusia, tapi kalau kebenaran Tuhan
Ibu Saudaraku. Yang kita bisa pelajari dari Tamar, dia tetap teguh menanti-nantikan. Dia tetap teguh menanti-nantikan. Dia percaya janji itu pasti akan digenapi. Janji itu dia akan menikah dengan Sheila, pasti akan digenapi. Ternyata bukan dengan Sheila, justru dengan bapaknya langsung. Justru ada hal lain yang Tuhan sudah sediakan. Ya, Tuhan sediakan. Kenapa? Sejalan dengan yang minggu lalu, berkenan kepada Allah. Orang-orang yang berkenan kepada Allah, Tuhan tetapkan jalan-jalannya. Mazmur 37:23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Intinya apa? Biar kita hidup berkenan. Masih ingat kan bagaimana berkenan kepada Tuhan? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, kalau nggak ingat, lihat kembali. Ya. Janji saya, pelajaran kita akan terus berlanjut. Kalau dulu, ya, dalam pelayanan kita dulu, nah ini masih ada nih, masih ada peninggalan 20 tahun lalu. Setiap khotbah dibuat dalam warta. Ya, ini peninggalan 20 tahun lalu. Masih ada nih, tahun berapa ini? Minggu 15 November 2009. Ya. Khotbah minggu ini akan menjadi warta minggu depan, begitu ya. Tapi kita ini sudah menikah. Khotbah hari ini akan tetap ada karena akan diupload di YouTube. Jadi ikuti terus pelajaran kita tetap akan ada di upload di YouTube. Sampai apa? Sampai YouTube-nya habis nanti. Kalau YouTube-nya endor di situ. Soalnya semua dokumennya ada di sana. Yang berjalan lalu saya minta, mari. Misalnya kalau kurang mengerti, kurang paham, apa yang dikhotbahkan kurang paham, bisa diulang-ulang. Ya, diulang. Bukan YouTube-nya nanti diulang. YouTube-nya cari di Rev Belajar Nahor. Rev_Belajar Nahor. Di situ ada YouTube-nya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar untuk berkenan. Bagaimana berkenan kepada Allah. Nah, hari ini jelas firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37:23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita menghidupi dan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan tetapkan langkah-langkah yang akan kita lalui. Dan dengan baik, Tuhan tidak berjanji langkah-langkah kita ini kan langkah-langkah yang sukses selantiasa. Tidak ada janjinya seperti itu. Yang ada janjinya ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak. Artinya mungkin bisa kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Amin. Ketika orang mungkin menipu kita, mencurangi kita, sampaikan dengan doa bahasanya Tuhan yang mengerti bahasa tetesan air mata. Kalau kita naikkan doa kita dengan bahasa tetesan air mata, perhatikan akan ada tangan Tuhan yang ajari. Pertolongan Tuhan akan menolong kita. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Haleluya. Siapa sangka Tamar Tuhan angkat. Nah, Tamar itu perempuan pertama tanda petik. Bulan depan kita lanjutkan untuk perempuan yang berikutnya.
Karena ada 5 perempuan yang Tuhan pakai dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian yang tadi. Tuhan Yesus setia, kita berdiri. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan jauh dari rancangan manusia. Rancangan Tuhan jauh dari rancangan manusia. Manusia boleh mereka-rekakan hal-hal yang tidak baik, mereka-rekakan kejahatan bagi kita, mereka-rekakan kesengsaraan bagi kita, mencurangi kita atau apapun. Kami sampaikan kepada Tuhan, Dia sahabat kita dengan bahasa yang pasti Dia mengerti. Tuhan Yesus setia. Dia mengerti bahasa
jalan-jalan Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagimu tiada amin. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan. Pembelaanmu, pembelaanmu ada bagi kami Tuhan. Tunaikanku. Saat ini kami terima pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Kami mau masuk dalam jalan-jalan Tuhan hidup kami, menikmati jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau jawaban dalam kehidupan kami. Engkau jawaban bagi kami Tuhan. Terpujilah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa, berkati semua umat-Mu. Berkati yang mendengarkan firman-Mu disampaikan. Pertolongan Tuhan yang ajaib ada senantiasa bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akhiri ibadah kami, dan kami secara Tuhan turun melindungi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara.